Batangnya itu kecil-kecil namun banyak. Berbeda dengan odot yang kita tanam ketika musim hujan. Batangnya itu sedikit namun besar-besar. Bisa dilihat ya lor, badainya ketika musim kemarau ini seperti apa. Yes, selamat siang dulur-dulur, jumpa lagi di channel Anak Magang. Kali ini kita ngarit lagi di lahan odot kita. Yang ini ukurannya yang 5x7, yang ada di pinggir jalan. Yang ada ini penjemuran padinya. Ini dia bentuknya. Ya, kenapa saat ini kita arit usianya baru seperti ini ya lor, masih agak muda. Karena ini pengaruh musim kemarau. Jadi rumput odot kita ini yang kita tanam dari dulu-dulu itu, kenapa hasilnya berbeda? Jadi akan kita jelaskan kali ini. Ini ketika kita panen musim kemarau. Ya, karena sekarang musim kemarau, bisa dilihat anginnya sangat kencang di sini. Langitnya sangat biru ya. Seperti yang di sini bisa dilihat. Apa suara saya jelas nanti bisa dulur-dulur dengarkan. Karena angin di sini sangat kencang. Ini pengaruh musim kemarau. Jadi kita berikan lagi pemahamannya tentang rumput odot ini. Mengenai masa panennya. Ya, ketika musim hujan, panen rumput odot itu yang ada di buku itu 40 hari. Yang saya panen usianya 33 hari atau 1 bulanan lah. Jadi kalau musim kemarau seperti yang ini, rumput odot itu usia panennya 60 hari. Berarti nanti kita panennya ini pas di usia 40 hari. Kenapa demikian? Karena pertumbuhan rumput odot bagi yang sudah menanam odot bisa dilihat juga perbandingannya. Ketika musim hujan, pertumbuhan odot itu lebih cepat. Ketika musim kemarau, pertumbuhan odot itu juga cepat, namun tidak istilahnya agak tertinggal ketika musim hujan. Nanti bisa dilihat dari bentuk pertumbuhan dari tiap-tiap rumput odot ini. Ya, jadi akan kita perlihatkan nanti ketika saya arit. Bisa dilihat nanti rumput odot yang ini bagaimana bentuk batangnya. Ini kan seperti kalau yang usianya di bawah 28 hari ya, seperti itu. Ketika musim hujan, usianya rumput odot ini seperti yang usianya 28 hari. Sekarang ini usianya sudah lebih 1 bulan, namun tampilannya masih kecil. Ya, kenapa itu? Karena panen ketika musim kemarau itu 60 hari. Ini usianya baru setengah dari 60 hari, 1 bulan. Jadi pertumbuhannya wajar, masih kecil-kecil seperti yang di sini lor. Ya, karena sekarang ini musim kemarau. Ya, jika terganggu nanti dengan suara-suara saya, ya ini efek karena musim kemarau ya lor. Ya, jadi akan kita perlihatkan dulu, kita spill sedikit ke rimbunannya seperti apa. Jadi akan kita lihat dulu tiap-tiap barisnya itu seperti apa dari rumput odot kita ini. Ya, jadi kita akan ngaritnya itu dari sini dulu, dari yang paling pinggir. Batangnya itu kecil-kecil namun banyak. Berbeda dengan odot yang kita tanam ketika musim hujan. Batangnya itu sedikit namun besar-besar. Bisa dilihat ya lor, badainya ketika musim kemarau ini seperti apa. Karena sudah sangat lama juga. Atau ini sudah masuk pergantian bulan. Jadi kita lanjutkan lagi. Kalau di musim kemarau, batang odotnya itu banyak namun kecil-kecil. Tidak masalah. Namun perlu diperhatikan nanti ketika sudah musim penghujan. Sebaiknya ketika sudah turun hujan langsung dipupuk, apalagi pas ketika kita arit nanti. Jadi kita perlihatkan, bisa dilihat ya rimbunnya.
Kalau seperti ini pengaruh dimakan belalang ini. Ya, rumput odot ini juga seperti biasa masih diserang hama tikus. Bisa dilihat ya lor, kita perlihatkan yang belakangnya. Ini dia yang habis dimakan tikus, yang paling belakang. Ini dia yang hancur karena dimakan tikus, karena padi-padi di bawah ini baru selesai ditanam, jadi tidak bisa istilahnya diganggu tikus ke sana ya. Bisa dilihat karena padinya baru siap tanam. Jadi seperti inilah odot menyerang tikus menyerang rumput odot kita. Sedih dipatahkan di sini ya. Ya, ini kita perlihatkan tanpa ada rekayasa, atau ketika panen odot kita mulus-mulus saja, tidak kita beginikan. Suka dukanya seperti ini, karena odot ini sangat manis oleh tikus yang biasanya cuma makannya padi atau ubi-ubi singkong. Sekarang ini sudah pandai pula makan rumput odot. Bisa juga ini kita apakan supaya tidak dimakan tikus. Kebersihannya kita jaga, kebersihan lahan. Ini cuma kesalahan saya di sini. Ini terlalu full saya tanam dengan odot, jadi tidak ada ruang untuk jalan kita. Lama kelamaan dia pelebarannya semakin banyak, jadi terlalu rimbun. Karena terlalu rimbun, yang di sekeliling ini pun juga banyak semak-semak, namun ini bukan tanah kita lagi seperti itu, jadi tidak bisa pula kita bersihkan ya lur. Jadi akan kita lanjutkan lagi ngarit dulu. Hari juga semakin panas, dia akan kita arit lagi rumput odot kita. Ya, seperti biasa kita ngaritnya tetap 2 gulung karena hari ini panas. Jadi akan kita selesaikan dulu 2 gulung, akan kita perlihatkan hasilnya seperti apa. Kita mulai dari ujung sana ya lor. Ya lor, ini dia 1 gulung kita. Bisa dilihat bagaimana bentuknya ya. Jadi akan kita perlihatkan bentuk batangnya. Kalau biasanya musim kemarau, panennya itu batangnya paling tua cuma seperti ini lor, karena usia panennya itu masih belum di usia, kalau dihitung hari usianya 30, namun dalam bentuk fisiknya masih seperti ini. Kelebihannya yang pertama ya, dari yang biasa saya arit, jarang loh kita dapat rumput odot yang muda seperti ini, karena kebanyakan kalau musim penghujan banyak yang mati karena kekurangan cahaya, apalagi di sini sangat rapat sekarang. Nanti akan kita atur ulang barisannya mana yang bisa. Kita perlihatkan batangnya itu masih kecil-kecil dan muda-muda. Kebanyakan batangnya nanti seperti ini lor. Bisa dilihat ya, ini dia banyak yang muda seperti ini. Ya gimana lagi, kita sudah perlu rumputnya, kita babat ratakan saja. Ya lor, untuk yang di sini pun juga demikian, bisa dilihat. Ini daun-daun yang kering, masih kering 1 atau 2. Selama kita ngarit odot musim kemarau seperti panasnya yang sekarang ini, bisa dilihat rumput odot ini habis dimakan kambing. Itu yang saya suka ketika ngarit odot ketika musim kemarau. Yang pertama, odot ini tidak banyak yang mati karena kekurangan cahaya. Yang kedua, kita ngaritnya mudah, itu sudah jelas ya. Dan yang ketiga itu kita tidak perlu ganti basah-basahan jadinya. Dan juga konsumsi oleh kambing nanti 100% habis. Paling pun yang tinggal cuma ininya aja lagi nanti. Jadi bisa juga kita perlihatkan nanti di kandang.
bagaimana bersihnya kambing saya ini makan rumput odot. Karena rumput odot ini kandungan airnya yang cukup tinggi, kita kasihnya pun jam 1 siang sampai jam 4 sore. Kita berikan jam 1 siang, pokoknya orang sedang azan untuk sholat zuhur, kita ngasih rumput odot seperti itu. Siap sholat kita kasih odot. Bisa dilihat nanti sebelum saya ngambil susu sorenya. Habis nanti. Lalu kita lanjutkan lagi karena ini masih satu gulungnya. Satu gulung kita ini 1,5 hari, bisa dilihat yang di sana sampai yang agak gelap itu dimakan tikus. Jadi akan kita ambil yang di sini lagi. Ya, ini cuma bedengan kecil-kecil dan yang ini yang barisnya yang panjang. Ya, bagi yang meragukan ini 7 meteran, bisa dilihat berapa rentangan satu ini. Ini pas 1 meter tiap barisnya ini. Jadi akan ya, ini rumput apa ini namanya, Lur? Ini kalau di sini rumpun sereh biasanya namanya. Rumpun ribu-ribu, karena ini juga termasuk mengganggu untuk pertumbuhan odot. Ya, nanti akan kita cabut juga, karena ini cabutnya harus dalam, tidak bisa arit-arit di atas saja, Lur. Karena ini juga termasuk rumput yang tahan dengan apa, kalau cuma bisa itu cuma dibongkar pakai tanah-tanahnya supaya tidak tumbuh lagi. Ya, Lur, kita tambahkan lagi 1 gulung karena cuaca semakin panas. Ya, dari tadi saya mulai videokan itu baru jam 10, tapi panasnya sudah sama jam 12 siang. Ya, Lur, kita gaskan lagi 1 gulung berikutnya. Yang di sana saja akan kita habiskan. Ya, Lur, selesai sudah 2 gulung yang kita arit. Bisa dilihat ya bentuk dari lahan kita ini. Ini karena di pinggir dengan lahan orang. Ini karena kelapa ini tumbang, membuat lubang. Jadi rumput odot kita ini tumbuhnya itu agak di pinggir nampaknya. Ya, bisa dilihat juga sampai mana odot kita yang tidak dimakan tikus. Bisa dilihat yang di sana halus-halus. Kalau yang di sini lebih banyak berisi nampaknya. Bisa dilihat ya perbandingannya. Kenapa sengaja saya ambil yang di tengah ini tadi. Ini yang diserang sama tikus seperti ini. Dan yang ini yang aman-aman saja tanpa ada gangguan dari tikus. Namun sudah nampak tikusnya mulai sampai di sini, tinggal separuh lagi ke depan sana. Itu tandanya lagi. Ini banyak yang kering daunnya seperti yang ada ini. Ini karena tikus. Nampak yang semakin kecil batangnya jadinya. Berbeda dengan yang di sini ya, Lur, ini yang aman-aman saja tanpa diserang tikus. Bisa dilihat rimbunnya. Itulah dia muatan kita kali ini, Lur. Untuk 3 hari amanlah untuk stok odot kita. Kita tambah juga dengan lado-lado atau cabai-cabian atau bayeman, itu dia namanya, banyak juga untuk satu jenis rumput. Ya, ini dia 2 gulung dengan karung yang masih sama. Ya, Lur, kita gaskan lagi pulang ke kandang.